Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua. Bicara mengenai nafsu tadi, ada 3 disebutkan. Ada nafsu amarah, kemudian juga nafsu lawamah, dan yang ketiga nafsu mutmainnah. Nah, nafsu lawamah dan juga amarah sudah dijelaskan, nafsu mutmainnah. Mungkin boleh disebutkan seperti apa? Ya, nafsu mutmainnah ini adalah nafsu yang mendorong manusia untuk mensucikan dirinya, membersihkan dirinya, berbuat adil. Jadi, nafsu ini selalu mendorong, mengajak, memberikan kesadaran kepada manusia agar mereka selalu mendekatkan diri kepada Allah. Jadi dia selalu menghindari perbuatan dosa dan selalu memaksimalkan perbuatan baik. Sehingga apa yang dia lakukan selalu yang terbaik. Yang itu dorongan untuk berbuat baik, Pak. Iya, baik kepada lingkungan, kepada diri sendiri, kepada keluarga gitu ya. Sehingga semua yang dimunculkan dari perilakunya itulah perilaku yang baik semua gitu ya. Oke. Nah, di dalam diri manusia itu sendiri kan ada 2 kondisi, Pak, di mana biasanya seseorang sejahat apapun pasti ada nilai kebaikan di dalam diri orang itu tadi. Apakah itu juga dikategorikan sebagai bagian yang memang sejatinya fitrah sebagai manusia, ada 3 nafsu itu di dalam diri? Iya. Jadi pada dasarnya kan manusia itu dalam dirinya ada 3 nafsu tadi. Jadi pokoknya nafsu ya. Nafsu itu nanti kecenderungannya kemana gitu. Jadi kalau cenderung selalu berbuat kejahatan itu namanya nafsu amarah. Tapi kalau nafsu yang kadang-kadang berbuat kebaikan dan kadang-kadang berbuat kejahatan itu terus bertobat lagi, itu nafsunya nafsu lawamah. Tapi kalau nafsu mutmainnah ini selalu nafsu napas jiwa yang ingin dekat kepada Allah, sehingga semua yang dia lakukan itu mengarah pada perbuatan positif, berpikir positif, bertindak positif gitu ya. Kemudian dia melakukan semua perbuatan-perbuatan baik lainnya gitu. Baik, tentunya dengan nafsu mutmainnah itu juga lah yang menjadi harapan bagi kita semua dan masih kita usahakan, Pak ya, untuk bisa meningkatkan tersebut. Tapi sebelum kita bicara mengenai cara meningkatkan dari nafsu amarah ke lawamah hingga ke mutmainnah, tadi sudah disebutkan mengenai tema kita hari ini, pembersihan jiwa. Sejauh mana sebenarnya kita melakukan untuk bisa mendapatkan kebersihan jiwa itu tadi? Caranya seperti apa? Ya. Jadi nafas ini kan berasal dari Allah, jiwa kita berasal dari Allah. Jadi, roh itu berasal dari Allah dan kembali kepada Allah. Karena dia berasal dari Allah, dia memang senangnya itu dekat kepada Allah. Karena itu bila manusia itu cenderung kepada dunia atau hubud dunia, maka hatinya itu biasanya berontak. Dia tidak menemukan kebahagiaan dalam dirinya. Meskipun dia sudah hidup kaya, mapan gitu, bisa ketawa-ketawa, tapi hatinya kosong, jiwanya berontak gitu. Nah, itulah yang harus kita maksimalkan. Meskipun sudah kita kaya gitu ya, bagaimana kekayaan itu kita manfaatkan untuk kebajikan gitu ya. Nah, kemudian ilmu yang kita dapatkan kita gunakan untuk kebaikan, sehingga dengan melakukan itu maka kita mencoba mengarahkan nafsu itu menjadi nafsul mutmainnah. Nah, lalu bagaimana caranya? Yang lain itu antara lain misalnya kalau Al-Ghazali itu mengatakan untuk pensucian diri itu tahap pertama adalah bersih badan secara lahiriah. Nah, itu dulu. Jadi orang-orang yang ingin mensucikan jiwanya itu pertama dia lahiriah itu harus bersih. Artinya apa? Bersih itu bersih pakaian. Kalau bisa dia selalu berwudu gitu ya, mandi itu sebagaimana misalnya aturan-aturan kesehatan badan gitu ya. Nah, setelah itu dia menghindari perbuatan dosa. Nah, jadi kalau dulu misalnya dia bisa mencuri, dulu bisa misalnya dia suka memfitnah gitu, dulu mungkin dia suka misalnya mengadu domba, itu dihindari. Nah, dihindari itu. Jadi dia menghindari perbuatan-perbuatan yang dosa dan kesalahan itu. Nah, setelah itu bisa dia kendalikan, lalu dia berupaya lagi untuk menghindari perbuatan tercela. Nah, perbuatan tercela itu misalnya dia dulunya mungkin suuzon gitu ya, iri, misalnya dengki gitu ya. Nah, itu dia tekan itu, dia konversi menjadi husnuzon gitu ya. Dia kendalikan, dia upayakan bisa menjadi orang yang
yang selalu senang kepada orang lain, yang selalu menebarkan kasih sayang kepada semua gitu ya. Artinya mengubah dari yang memang awal mulanya menjadi sebuah keburukan dan menjadi akhirnya kebaikan. Nah, sehingga dia itu disenangi oleh orang gitu ya, karena selalu dia berbuat baik, meskipun ya sebagai manusia itu pasti ada orang yang tidak senang gitu. Karena kan ulama-ulama banyak juga yang orang yang tidak senang, meskipun dia orang yang baik kan. Bahkan Nabi pun juga seperti itulah. Tapi ya, dia tetap melakukan itu gitu. Nah setelah itu dia bisa lakukan, nah dia terus meningkatkan dirinya dengan menjaga hatinya tidak syirik kepada Allah. Jadi tidak ria gitu ya. Nah, sehingga dia selalu ingat kepada Allah, hatinya bersih, selalu kembali apa yang dilakukan itu mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Dalam dunia tasawuf itulah mungkin dikatakan orang yang hatinya selalu harap-harap cemas. Dia melakukan sholat, tapi dia khawatir kalau sholatnya itu tidak diterima Allah, karena mungkin saja dalam sholat itu ada ketika itu dia mungkin berpikir di luar dari mengingat Allah itu, atau mengingat apa gitu ya. Apalagi kalau orang-orang yang pedagang misalnya, mungkin dia lihat, oh ini di mana tadi meletakkan barang ini ya. Betul. Nah, kalau pegawai tadi, oh tadi SK belum selesai ditandatangan. Iya. Nah itu. Nah mungkin saja dalam sholat seperti itu, sehingga artinya kita dalam sholat masih lalai gitu. Nah ini yang ya, karena itu orang-orang yang jiwanya bersih itu dia berharap diterima, dan dia juga khawatir kalau itu ditolak, sehingga semua yang dilakukan itu dia selalu diintrospeksi diri gitu. Dan akhirnya fokus begitu Pak ya. Tapi kan untuk mendapatkan sholat khusyuk itu dengan benar-benar khusyuk, maknanya khusyuk itu kan luar biasa Pak. Iya. Di tengah dimana ada saja halangan atau distraksi yang terjadi begitu ya di tengah ketika kita sholat, atau kemudian juga urusan-urusan ketika kita tinggalkan pada saat kita melangsungkan sholat itu sejauh mana misalkan untuk melatih skala awalnya dulu deh Pak bagi orang awam. Iya. Jadi sebetulnya khusyuk ini kan semuanya itulah secara garis besar, secara umum itulah anugerah dari Allah gitu ya. Baik. Tapi sebagai manusia kita dituntut untuk melatih bagaimana kita khusyuk. Caranya apa? Antara lain itu pertama itu menghadirkan hati dalam sholat itu, kita mulai dari takbir itu kan sudah niat kan bahwa kita melakukan sholat gitu ya karena Allah. Nah kita menyadari bahwa Allah itu hadir dalam pada saat kita sholat itu, dan kita berhadapan dengan Allah Rabbul Izzati, Allah Rabbul Alamin, pencipta alam ini. Nah dengan kesadaran bahwa kita berhadapan dengan Allah itu, kita berupaya menghadirkan Allah dalam diri kita dan berupaya menghilangkan waswis setan, baik itu segala pekerjaan gitu ya. Lalu dengan apa ya, antara lain itu dengan mengingat arti dari apa yang kita baca. Nah, lapangan kita baca itu misal inna sholati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, matiku, wa hidupku, wa mamati, dan matiku lillahi rabbil alamin. Itu dalam hati kita kan ya kita terjemahkan gitulah itu dari awal gitu. Nah, setelah itu apa yang kita baca, zikir-zikir kan yang dibaca dalam salat itu kan zikir-zikir itu. Selain baca ayat itu zikir-zikir. Nah, itu semuanya kita ingat bahwa masanya itu adalah doa kita dan itu istighfar kita. Kita merasa bahwa kita ini berhadapan dengan Allah. Para sahabat itu mereka melakukan khusyuk itu macam-macam. Ada sahabat yang supaya khusyuk itu dia mengingat di hadapannya itu adalah surga, di belakangnya neraka. Jadi dia mengingat itu sehingga dia berupaya untuk bagaimana mengingat kenyamanan itu ya, surga itu, sehingga terdorong dia untuk mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dan dia berupaya untuk menghilangkan pikiran lain karena di belakangnya ada neraka gitu. Nah, itu ada cara seperti itu. Karena juga para sahabat itu ada yang ketika dia sholat misalnya. Nah, pada saat sholat kan, waktu dulu itu salat itu memang tidak harus, kalau sekarang kan diminta untuk lurus ke sajadah. Kalau dulu itu awalnya bisa aja begini. Nah, sehingga ketika salat itu dia melihat burung. Nah, burung itu hinggap di pohon korma.
Nah rupanya pada saat itu dia ini hatinya tidak fokus ke sana. Akhirnya apa? Itu gara-gara itu kebun itu dia jual ya Baik. untuk main. Nah, itulah cara-cara gitu ya. Mhm. Bagi mitahusuk gitu. Jadi tadi memahami maksud dari apa yang kita baca. Oke. Nah, tampaknya memang kalau kita bicara mengenai sholat juga begitu erat kaitannya dengan zikir, dengan zikrullah begitu ya. Sebenarnya sejauh mana kita memahami zikir itu tadi, apakah memang hanya berbentuk lisan dalam bentuk ucapan? Bagaimana caranya untuk bisa merasuk sampai ke dalam hati? Kita akan bahas seputar zikir ini. Tetaplah bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis kita semua.